Halo semuanya, kembali lagi di Check Factate, channel yang mengupas tuntas berbagai isu panas dengan sudut pandang kritis, jernih, dan tetap berimbang. Kali ini, kita akan membahas salah satu kontroversi terbesar di arena olahraga. Di Jatinegara, kondisi memalukan venue SEA Games Thailand yang belakangan ramai diperbincangkan karena mengalami kerusakan parah. Dari lapangan yang ambles, fasilitas yang tak terawat, sampai keluhan atlet dari berbagai negara, di tengah hebohnya kritik terhadap tuan rumah, ada hal lain yang tak kalah menarik dari kubu Indonesia. Penyerang timnas Hafeao Istruiki tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena komentarnya yang dianggap sebagai saiwar menjelang laga krusial Indonesia vs Thailand. Apa sebenarnya yang terjadi? Seberapa parah kerusakannya? Dan apakah Pisaiwar Rafael benar-benar memengaruhi mental tuan rumah? Mari kita kupas semuanya secara mendalam. Kontroversi mengenai kondisi memprihatinkan venue SEA Games Thailand mulai mencuat ketika berbagai foto, video, dan laporan dari atlet serta media memperlihatkan kenyataan pahit di lapangan. Ajang olahraga terbesar Asia Tenggara ini seharusnya menjadi ajang unjuk kesiapan dan kemampuan negara tuan rumah dalam menyelenggarakan kompetisi profesional. Namun, tahun ini, harapan itu buyar. Thailand, negara yang sebelumnya dikenal mampu menghadirkan event olahraga berkualitas, justru menuai kritik tajam karena fasilitasnya dinilai rusak, tidak layak, bahkan membahayakan atlet yang bertanding. Kerusakan paling terlihat terjadi pada lapangan sepak bola yang menjadi sorotan utama publik. Rumput yang seharusnya terawat rapi, justru tampak tidak merata dan penuh tambalan. Setelah hanya beberapa pertandingan, kondisi lapangan langsung berubah seperti permukaan tanah yang dipijak ribuan orang tanpa perawatan. Beberapa bagian terlihat berlubang, sementara bagian lain bergelombang sehingga bola memantul dengan arah yang tidak terduga. Para pemain dari berbagai negara mengeluhkan kontrol bola yang menjadi sulit akibat permukaan lapangan yang buruk ini. Tidak berhenti di situ, genangan air juga terlihat di beberapa area lapangan setelah hujan ringan. Masalah ini menunjukkan bahwa sistem drainase stadion tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam ajang internasional, masalah seperti ini seharusnya sangat jarang terjadi. Karena stadion modern biasanya dilengkapi sistem penyerapan air yang mumpuni. Namun apa yang terlihat justru sebaliknya. Air mengendap, membuat permainan terganggu, dan meningkatkan risiko cedera bagi pemain. Di cabang atletik, kerusakan lain kembali terungkap. Lintasan lari yang menjadi arena utama bagi atlet kecepatan menunjukkan sejumlah retakan kecil yang berpotensi membahayakan peserta. Tidak hanya itu, beberapa bagian lintasan tampak tidak rata dan terasa keras ketika diinjak. Atlet yang membutuhkan pijakan konsisten untuk memaksimalkan kecepatan jelas terganggu dengan kondisi seperti ini. Beberapa atlet bahkan menilai lintasan tersebut tidak memenuhi standar minimal kompetisi, dan keluhan itu segera menggema di media sosial. Masuk ke arena indoor, keluhan semakin bertambah. Pencahayaan di beberapa venue tidak merata, sehingga sebagian arena terlihat gelap dan tidak nyaman untuk berkompetisi. Atlet cabang bela diri seperti karate dan taekwondo mengungkapkan bahwa ruangan terasa pengap dengan sistem ventilasi yang tidak bekerja optimal. Bahkan ada laporan mengenai ruangan pemanasan yang bocor ketika hujan deras mengguyur area stadion. Hal sederhana seperti itu sebenarnya bisa dicegah jika perawatan fasilitas dilakukan secara serius. Arena pertandingan bulu tangkis, salah satu cabang paling bergengsi di Asia Tenggara, juga tidak luput dari kritik. Para pemain mengeluhkan lantai yang terasa licin, air conditioner yang tidak konsisten, serta jarak antar kursi penonton yang terlalu sempit. Beberapa ofisial mengatakan bahwa kondisi tersebut bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dapat menurunkan kualitas pertandingan secara signifikan. Reaksi pertama dari panitia lokal justru memperburuk keadaan. Alih-alih mengakui dan segera menangani masalah, beberapa perwakilan panitia sempat memberikan pernyataan defensif. Mereka menyebut kerusakan tersebut masih dalam batas wajar dan tidak memengaruhi jalannya kompetisi. Pernyataan ini membuat publik semakin kesal, karena bukannya menunjukkan profesionalitas. Panitia justru terkesan meremehkan keselamatan atlet dan kualitas event. Media kemudian berbondong-bondong mengangkat isu ini ke permukaan. Foto-foto kursi penonton yang patah, plafon retak, dan atap bocor tersebar luas di berbagai platform. Publik pun bereaksi keras. Mereka mempertanyakan bagaimana sebuah negara dengan reputasi baik dalam event olahraga bisa menyuguhkan fasilitas dalam kondisi seperti ini. Thailand selama bertahan-tahan dikenal memiliki infrastruktur olahraga yang cukup baik, mulai dari stadion megah hingga arena indoor modern. Namun tahun ini, gambaran itu berubah drastis. Jika ditelusuri lebih jauh, sejumlah analis olahraga menyebut masalah ini berasal dari anggaran. Pemerintah Thailand kabarnya memotong dana persiapan SEA Games karena harus memprioritaskan kebutuhan lain di tengah tekanan ekonomi. Akibatnya, renovasi venue dilakukan dengan anggaran terbatas
dan pengerjaannya tidak maksimal. Banyak venue yang hanya mengalami perbaikan permukaan, bukan renovasi menyeluruh. Ini membuat fasilitas terlihat baik dari jauh, tetapi cepat rusak setelah digunakan secara intensif. Selain anggaran, masalah waktu juga muncul. Beberapa perbaikan venue dilaporkan baru selesai hanya beberapa minggu sebelum acara dimulai. Dengan waktu yang sangat mepet, kualitas pengerjaan sulit diawasi secara menyeluruh. Ketika renovasi dilakukan terburu-buru, risiko kesalahan teknis dan kerusakan pasca pembukaan meningkat tajam. Inilah yang akhirnya terjadi di banyak venue. Kerusakan fasilitas ini bukan hanya merugikan atlet, tetapi juga mengancam jalannya pertandingan. Atlet yang bertanding di lapangan jelek cenderung bermain tidak maksimal, risiko cedera meningkat, dan performa secara umum menurun. Selain itu, fasilitas buruk juga berdampak pada mental atlet. Beberapa dari mereka mengaku merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri ketika harus bertanding di venue yang tak memenuhi standar. Negara-negara peserta pun memberikan reaksi beragam, namun mayoritas bernada kecewa. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam menjadi yang paling vokal dalam memberikan kritik. Mereka menilai bahwa event sebesar SEA Games seharusnya memiliki standar ketat, bukan sekadar acara regional yang diadakan seadanya. Atlet dari berbagai negara datang dengan harapan tinggi, tetapi fasilitas tidak mendukung performa terbaik mereka. Selain sebagai ajang kompetisi, SEA Games juga merupakan wadah diplomasi regional. Setiap negara ingin menunjukkan kemampuan dan citra positif di mata dunia. Ketika fasilitas yang ditampilkan berada jauh dari ekspektasi, citra tersebut tercoreng. Thailand yang sebelumnya dikenal sebagai negara dengan standar penyelenggaraan event tinggi, kini menghadapi sorotan negatif. Dari kasus ini, banyak pihak berharap ASEAN dapat lebih serius dalam memastikan penyelenggaraan event multinasional. Standar fasilitas harus jelas, dan ada badan pengawas independen yang memastikan setiap venue banner-banner layak sebelum digunakan. Tanpa perbaikan sistemik ini, bukan tidak mungkin masalah serupa kembali terjadi di masa depan. Kerusakan venue, SEA Games Thailand tahun 2020 telah menjadi salah satu insiden paling disorot dalam sejarah penyelenggaraan event tersebut, bukan hanya karena fasilitas yang rusak, tetapi juga karena kegagalan manajemen dalam merespons cepat. Publik berharap insiden ini menjadi pelajaran penting agar negara-negara ASEAN, termasuk Thailand, dapat menyiapkan event besar dengan lebih matang, transparan, dan profesional. Setelah kegemparan awal mengenai kondisi memprihatinkan venue SEA Games 2025 di Thailand, gelombang reaksi tidak berhenti hanya pada laporan visual. Media internasional hingga komunitas olahraga Asia Tenggara mulai menyoroti situasi yang dinilai sebagai alarm besar untuk event multinasional sebesar SEA Games. Drama demi drama pun mengalir, memperlihatkan bagaimana tekanan publik memaksa Thailand untuk memberikan respons cepat meski tidak semuanya berjalan mulus. Kronologi awal masalah ini sebenarnya sudah bisa dilacak sejak beberapa bulan sebelum gelaran resmi. Banyak pihak menyebut bahwa sejumlah kontraktor pembangunan venue mulai mengalami hambatan logistik, pendanaan, serta keterlambatan pengiriman material konstruksi. Namun, ketika publik belum banyak mengetahui, masalah tersebut masih dianggap sebagai hal teknis biasa dalam proyek besar. Baru setelah berbagai foto kerusakan stadion, kolam, hingga fasilitas indoor bocor ke publik, narasi ini berubah menjadi skandal olahraga berskala regional. Media lokal Thailand mulai tekan pemerintah di Thailand sendiri. Berita mengenai kerusakan venue ini menjadi salah satu isu hangat yang mengisi headline media nasional. Surat kabar besar seperti Bangkok Post dan The Nation disebut-sebut menyoroti langsung bagaimana proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan negara itu justru terlihat tidak siap secara fisik. Bahkan salah satu kolumnis olahraga terkemuka di Thailand menulis artikel dengan judul tajam. Apakah kita siap menjadi tuan rumah atau justru malu di hadapan Asia Tenggara? Tekanan media lokal ini menciptakan gelombang baru. Masyarakat Thailand mulai mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran pemerintah. Mereka menuntut penjelasan mengapa pembangunan venue bisa mengalami keterlambatan signifikan. Padahal, dana penyelenggaraan SEA Games telah digelontorkan sejak 2 tahun lalu. Di media sosial Thailand seperti X Twitter Thailand dan Facebook lokal, topik seagames fail bahkan sempat masuk trending. Melihat eskalasi ini, pemerintah Thailand mau tidak mau harus turun tangan. Menteri Olahraga Thailand akhirnya menggelar konferensi pers darurat, mengakui bahwa memang terjadi sejumlah kerusakan serta kekurangan kualitas pada fasilitas yang tengah dibangun. Namun, ia menegaskan bahwa pengerjaan perbaikan sedang dilakukan secara intensif dan berjanji semuanya akan rampung sebelum hari pembukaan. Sayangnya, publik tidak langsung percaya bahkan. Janji ini dianggap klise, seperti pola umum sebelum event besar lain yang pernah mengalami masalah serupa. ASEAN mulai angkat suara.
Kekhawatiran soal keamanan atlet drama ini tidak berhenti di dalam negeri Thailand saja. Beberapa negara peserta SEA Games mulai menyampaikan kekhawatiran. Delegasi teknis dari beberapa komite olahraga nasional dilaporkan meminta inspeksi ulang pada venue tertentu, terutama cabang seperti atletik, renang, dan sepak bola yang memerlukan standar keamanan internasional. Salah satu isu yang paling ramai dibicarakan adalah lantai stadion indoor yang retak dan licin. Jika tidak diperbaiki, risiko cedera atlet bisa sangat tinggi. Komite Olimpiade Malaysia dan Singapura bahkan mengirimkan tim penilai khusus untuk memverifikasi kelayakan tempat. Sikap proaktif ini memperlihatkan bahwa masalah venue Thailand bukan lagi sekadar persoalan internal, tetapi sudah menjadi kekhawatiran bersama negara-negara ASEAN. Untuk menjaga muka dan menenangkan situasi, panitia lokal Thailand kemudian mengumumkan bahwa inspeksi tambahan akan dilakukan secara rutin. Mereka juga mulai membuka akses terbatas bagi media untuk melihat proses renovasi berjalan. Namun upaya itu justru menuai tanggapan sinis, karena publik menilai mereka hanya menunjukkan spot-spot yang sudah dirapikan, bukan area yang masih bermasalah. Krisis kepercayaan. Sponsor mulai bertanya, SEA Games bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi besar yang melibatkan sponsor lokal maupun internasional. Dengan ramainya pemberitaan negatif, sejumlah sponsor dilaporkan mulai bertanya langsung kepada panitia terkait jaminan kelancaran acara. Beberapa perusahaan bahkan disebut mempertimbangkan ulang tingkat dukungan mereka apabila masalah tidak ditangani dengan transparan. Krisis kepercayaan seperti ini sangat berbahaya, karena sponsor adalah pendukung utama dalam pendanaan acara olahraga besar. Jika mereka kehilangan keyakinan, maka pengaruhnya bisa langsung terasa pada operasional penyelenggaraan tersebut. Thailand memahami hal ini, sehingga pemerintah pusat turun memberi jaminan bahwa acara akan berlangsung sesuai standar. Tetapi seperti biasanya, publik punya pandangan sendiri. Mereka tidak yakin bahwa jaminan itu cukup kuat tanpa disertai perubahan nyata di lapangan. Tekanan dari komunitas atlet Thailand sendiri yang membuat situasi makin panas adalah fakta bahwa beberapa atlet Thailand justru turut menyuarakan pendapat mereka. Di platform media sosial, sejumlah atlet nasional mengungkapkan harapan agar venue benar-benar diperbaiki demi keselamatan dan kenyamanan mereka sendiri. Unggahan salah satu atlet bulu tangkis Thailand menjadi viral ketika ia menyinggung bahwa atlet juga ingin menunjukkan performa terbaik. Tetapi sulit dilakukan jika fasilitas latihan saja sudah bermasalah. Komentar itu disukai ribuan orang dan memicu diskusi panjang soal standar fasilitas olahraga di Thailand. Di sisi lain, ada pula atlet yang bersikap lebih diplomatis, meminta publik untuk memberi waktu kepada panitia dan menjaga citra negara. Namun dinamika ini justru menunjukkan betapa seriusnya masalah venue tersebut hingga kalangan atlet pun ikut angkat bicara. Hubungan Thailand-ASEAN sedikit merenggang, walau tidak sampai pada level konflik diplomatik. Beberapa analis olahraga ASEAN menyebut bahwa reputasi Thailand sebagai tuan rumah kini dipertanyakan. Bahkan ada komentar dari mantan pejabat olahraga Vietnam yang mempertanyakan apakah Thailand masih layak menggelar acara sebesar SEA Games. Komentar seperti ini tentu memicu ketegangan kecil. Apalagi Thailand selama ini dikenal sebagai negara dengan pengalaman hosting event olahraga internasional, seperti Asian Games, Asian University Games, hingga GP Moto. Jika mereka gagal kali ini, itu akan menjadi noda besar dalam catatan sejarah olahraga negara tersebut. Tentu saja, Thailand berusaha menepis kekhawatiran ini. Mereka mulai mempublikasikan foto-foto perbaikan yang sedang berjalan, tetapi publik internasional tetap menilai langkah tersebut terlambat dan bersifat reaktif, bukan proaktif. Di tengah kekacauan, fokus bergeser ke timnas sepak bola di luar isu venue. Perhatian publik Asia Tenggara mulai bergeser ke salah satu elemen paling menarik dari persiapan SEA Games, sepak bola. Banyak negara menunggu untuk melihat bagaimana persiapan tim nasional U23 mereka menghadapi turnamen tersebut. Namun, kondisi stadion yang tidak layak membuat sejumlah federasi negara peserta merasa tidak nyaman. Timnas Indonesia pun ikut disorot dalam konteks ini. Apalagi rivalitas Indonesia-Thailand di sepak bola selalu menjadi magnet besar. Ketidakpastian venue menambah bumbu drama karena Indonesia dikenal sebagai salah satu tim dengan basis supporter paling besar dan paling vokal dalam menuntut standar kompetisi. Federasi sepak bola beberapa negara mulai meminta jadwal inspeksi ulang lapangan pertandingan. Mereka khawatir kualitas rumput yang buruk atau drainase yang tidak optimal bisa merusak kualitas permainan sekaligus meningkatkan risiko cedera pemain muda yang tengah bersaing di ajang penting. Dalam situasi ini, tekanan terhadap Thailand semakin berat. Bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal menjaga kualitas kompetisi agar tidak merusak reputasi SEA Games.
Di tengah panasnya perdebatan mengenai kondisi venue SEA Games 2025 di Thailand, perhatian publik Indonesia justru tertarik pada sosok yang tak terduga Hafeao Istruiki. Penyerang muda yang namanya mulai naik daun bersama timnas Indonesia ini menjadi sorotan baru setelah komentarnya dianggap menyentil sekaligus memancing tensi psikologis atau yang lebih populer disebut saywar terhadap tuan rumah Thailand. Pernyataan Hafeao, yang pada awalnya hanya sekadar jawaban spontan dalam wawancara, ternyata menyebar dengan cepat di media sosial. Ungkapannya bahwa Indonesia tidak gentar meskipun venue belum siap, karena mental dan strategi lebih penting dari lapangan dianggap sebagai pukulan telak bagi Thailand yang sudah kewalahan menghadapi kritik publik. Banyak netizen menilai komentar itu sebagai bentuk kepercayaan diri tinggi timnas Indonesia, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai sindiran halus terhadap kepanikan. Panitia SEA Games dalam hitungan jam setelah pernyataannya tersebar, platform ke-10 dipenuhi cuitan dari supporter Indonesia yang memberikan dukungan kepada Hafeao. Mereka menilai bahwa mentalitas seperti inilah yang diperlukan untuk menghadapi atmosfer pertandingan di tanah Thailand yang terkenal keras, kompetitif, dan penuh tekanan. #Hafeao Istruiki Indonesia Berani hingga SEA 2025 drama ikut meramaikan lini masa. Para pendukung menilai pisaywar Hafeao adalah tanda bahwa timnas Indonesia tak lagi inferior seperti masa lalu, melainkan sudah memasuki era baru, percaya diri, penuh perhitungan, dan siap menghadapi siapapun. Namun tentu saja, di sisi lain, laporan dari media Thai menunjukkan reaksi yang lain. Beberapa surat kabar menganggap komentar Hafeao sebagai bentuk tidak sopan atau terlalu percaya diri. Bahkan ada kolumnis olahraga Thailand yang mengatakan bahwa ucapan itu bisa menjadi bumerang bagi timnas Indonesia jika performa mereka tidak sesuai ekspektasi. Ketegangan ini semakin membuktikan bahwa di tengah persoalan venue, perang mental antar negara masih tetap menjadi bagian dari dinamika SEA Games. Meskipun pemerintah dan panitia SEA Games sedang fokus memperbaiki kerusakan venue, komentar Hafeao memberikan tekanan tambahan yang tidak terduga. Juru bicara tim sepak bola Thailand sempat menanggapi bahwa Thailand tidak terpengaruh dengan komentar pemain Indonesia. "Kami fokus pada persiapan, bukan perang kata-kata." Namun publik Thailand tidak serta-merta percaya. Beberapa pendukung berat timnas Thailand di media sosial justru balik menyindir timnas Indonesia, mengatakan bahwa Indonesia seharusnya lebih fokus pada permainan daripada saywar. Perdebatan ini berlangsung panjang, bahkan melibatkan pembuat konten olahraga dari kedua negara. Sementara itu, analis olahraga ASEAN menilai bahwa komentar Hafeao sebenarnya bukan sekadar saywar, tetapi juga refleksi dari perubahan besar yang terjadi dalam sepak bola Indonesia. Dengan semakin banyak pemain keturunan yang bergabung, mentalitas tim berubah menjadi lebih disiplin dan berani menghadapi tekanan besar. Pernyataan itu menunjukkan rasa percaya diri yang selama ini dianggap kurang dalam generasi sebelumnya. Di internal timnas Indonesia sendiri, komentar Hafeao disebut tidak menimbulkan masalah. Pelatih, staf, dan pemain lainnya justru menilai hal itu sebagai bentuk keberanian dan rasa percaya diri pemain muda Indonesia yang kini tampil di level internasional. Beberapa pemain bahkan menganggap saywar Hafeao sebagai bumbu jelang SEA Games. Hal seperti ini lumrah terjadi dalam dunia sepak bola, terutama di kompetisi regional yang penuh gengsi seperti SEA Games. Jika dilihat dari perspektif psikologis olahraga, saywar memang bisa memiliki dua efek yang sangat berbeda: memperkuat mental tim sendiri atau malah membakar motivasi lawan. Netizen Indonesia melihat pisaywar Hafeao sebagai keunggulan, sementara pendukung Thailand menganggapnya sebagai provokasi. Dua sudut pandang ini semakin menambah drama jelang turnamen. Yang jelas, apa yang dilakukan Hafeao berhasil menarik perhatian publik dan media, sesuatu yang tak mudah, mengingat berita tentang kerusakan venue sebelumnya telah mendominasi pemberitaan. Menariknya, reaksi dari negara-negara ASEAN lain terbelah dua. Beberapa pendukung dari Vietnam, Malaysia, dan Singapura menganggap situasi ini sebagai hiburan tambahan. Mereka melihat pernyataan Hafeao sebagai bagian wajar dari kompetisi. Bahkan sebagian netizen Vietnam memberikan komentar lucu, "Ini baru mental juara Asia Tenggara." Namun, di sisi lain, ada juga suara yang menilai bahwa saywar semacam itu seharusnya tidak dilakukan ketika tuan rumah sedang berada dalam tekanan berat akibat persoalan infrastruktur. Sebagian pendukung Malaysia menilai Hafeao seharusnya menghindari komentar seperti itu karena bisa menciptakan tensi yang tidak perlu. Apapun perdebatan antar warga ASEAN ini, kenyataannya satu: drama jelang SEA Games semakin menarik perhatian publik. Bahkan, beberapa jurnalis olahraga internasional mulai menulis artikel mengenai kekacauan persiapan SEA Games 2025 dan perang psikologis antar pemain. Thailand, sebagai tuan rumah yang sedang disorot karena kerusakan venue, tentu merasakan tekanan berlapis. Pertama, kritik internal yang datang dari masyarakat dan media lokal. Kedua,
pandangan peserta SEA Games lain yang mulai ragu mengenai kualitas penyelenggaraan. Ketiga, pesaiwar pemain Indonesia yang mendadak menjadi sorotan regional. Bagi Thailand, komentar Rafael mungkin bukan masalah besar secara teknis. Tetapi dalam sudut pandang reputasi, ini adalah pukulan psikologis yang tidak mereka butuhkan di tengah krisis. Panitia dan Federasi Olahraga Thailand seolah berada dalam posisi defensif, mencoba menjelaskan bahwa semuanya akan berjalan baik sambil berusaha menepis isu-isu yang terus muncul. Beberapa jurnalis Thailand bahkan menulis bahwa pesaiwar Rafael seharusnya menjadi alarm bagi Thailand untuk mempercepat perbaikan venue agar tidak menjadi bahan ejekan negara lain. Dengan situasi venue yang memprihatinkan, perdebatan antar negara pesaiwar Pemeng hingga tekanan sponsor, SEA Games 2025 bisa jadi merupakan edisi yang paling dramatis dalam 20 tahun terakhir. Drama ini tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di balik layar, di media sosial. Bahkan dalam ranah diplomasi olahraga, semua mata kini tertuju pada Thailand. Apakah mereka bisa memperbaiki semua kerusakan tepat waktu? Apakah mereka mampu memastikan keamanan atlet? Dan yang tidak kalah penting, apakah mereka dapat menjaga wibawa sebagai tuan rumah kompetisi terbesar Asia Tenggara? Sementara itu, dari sisi Indonesia, publik berharap bahwa pesaiwar Rafael bukan hanya sekadar gimmick, tetapi juga tanda bahwa mentalitas timnas kini siap bersaing secara serius. Dukungan besar dari masyarakat Indonesia menjadi modal tambahan bagi skuad Garuda Muda untuk tampil maksimal di turnamen nanti. Drama SEA Games 2025 masih jauh dari selesai. Kerusakan venue masih menjadi isu utama, tetapi kini tensi antar negara mulai menghangat, terutama antara Indonesia dan Thailand. Komentar Rafael Struijk menjadi salah satu pemicu babak baru dalam kisah ini. Memberi warna menarik sekaligus memunculkan pertanyaan besar. Apakah SEA Games nanti akan berjalan sesuai harapan atau justru menjadi catatan gelap dalam sejarah olahraga Asia Tenggara? Satu hal yang pasti, publik tidak akan berhenti memantau. Setiap perkembangan, setiap komentar, setiap foto perbaikan venue akan dianalisis, diperbincangkan, dan diperbesar oleh media. SEA Games 2025 bukan lagi sekadar ajang olahraga, tetapi telah berubah menjadi fenomena sosial yang menyedot perhatian se-Asia Tenggara. Sobat Cek Fakta, dari kerusakan parah venue SEA Games, tekanan publik Thailand, hingga sewar panas dari Rafael Struijk, satu hal jelas, drama ini belum selesai. Kita masih akan melihat bagaimana perkembangan perbaikan fasilitas, respon resmi dari panitia, hingga tensi antar negara menjelang hari pembukaan. Di tengah semua riuhnya informasi dan opini yang beredar, penting buat kita untuk tetap kritis, tetap cek fakta, dan tidak mudah terbawa narasi yang belum tentu benar. Karena, apapun isu yang muncul, kualitas informasi adalah kunci untuk memahami situasi sebenarnya. Cek Fakta akan terus mengawal dan memantau perkembangan terbaru seputar SEA Games 2025 dan semua dinamika di balik layar. Jadi, pastikan kamu tetap mengikuti update kami. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan fakta terbaru yang pastinya lebih tajam, lebih jernih, dan lebih terpercaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cek Fakta, saatnya melihat lebih jelas.